Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini membahas mengenai the basic of capital budgeting. Pengertian capital budgeting itu sendiri kita lihat dari pengertian capital budget dan juga capital budgeting. Untuk capital budget itu atau anggaran modal adalah ringkasan dari investasi yang direncanakan dalam aset jangka panjang. Kemudian untuk capital budgeting itu sendiri atau penganggaran modal itu adalah merupakan seluruh proses menganalisis proyek dan memutuskan proyek mana yang akan dimasukkan ke dalam anggaran modalnya. Nah, selanjutnya di sini ada capital budgeting proses. Ada 5. Yang pertama itu adalah penyaringan dan seleksi investasi. Di sini ketika ada proyek-proyek yang konsisten dengan strategi perusahaannya itu akan mengidentifikasikan dengan melalui produksinya bagaimana, marketing dan juga R&D-nya. Nah, kemudian setelah diidentifikasi barulah proyek itu dievaluasi dan disaring dengan memperkirakan bagaimana mereka ini mempengaruhi arus kas di masa depannya. Nah, selanjutnya itu baru ke capital budgeting proposal. Anggaran modal itu akan diusulkan ketika proyek-proyek yang lolos itu dari proses tahap pertama yaitu penyaringan dan seleksi. Kemudian barulah dilakukan budgeting approval and authorization atau persetujuan dan otorisasi. Nah, proyek yang masuk dalam anggaran itu diotorisasi, dianalisis lebih lanjut dan kemudian dilakukan persetujuan. Nah, selanjutnya ada proses proyek tracking, yaitu pelacakan proyek. Setelah proyek di-approve, barulah pengerjaannya dimulai. Nah, para manajer ini akan melaporkan secara berkala mengenai pengeluaran, pendapatan, ataupun apapun yang terkait dengan permasalahan proyek tadi. Kemudian lanjut ke tahap kelima. Proses kelima itu ada post completion audit, audit pasca penyelesaian. Setelah proyek itu setelah melakukan pengerjaan, barulah tetap ada proses auditnya. Hal ini untuk gunanya untuk manajemen yang lebih baik pada proyek-proyek selanjutnya. Di sini selanjutnya ada klasifikasi proyek, ada 3 berdasarkan umur ekonomisnya, berdasarkan resiko dan juga berdasar ketergantungan dari proyek yang lainnya. Untuk yang pertama itu adalah umur ekonomis. Umur ekonomis ini adalah perkiraan jangka waktu aset yang akan memberikan manfaat bagi perusahaan. Misalnya kita ada proyek produk baru, mengeluarkan produk baru, pastinya dia akan menginvestasikan pada production equipment-nya, kemudian building dan juga transportasi equipment-nya. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada klasifikasi by risk. Itu ada dikategorikan ada 4, ada replacement project, yaitu proyek menginvestasikan perbaikan dari fasilitas ataupun peralatan-peralatan produksi. Nah, kemudian juga selanjutnya ada expansion project. Ini investasi untuk memperluas lini produksi. Yang ketiga itu ada new product, ketika melakukan peluncuran produk baru. Nah, kemudian juga ada mandat proyek. Nah, ini proyek yang diwajibkan oleh undang-undang pemerintahan dan ataupun aturan-aturan lembaga. Kemudian yang ketiga di sini klasifikasinya by dependent or other project. Nah, di sini ada 4 juga, ada independent project jika arus kasnya itu dari satu proyek tidak dipengaruhi oleh yang lainnya. Kemudian ada mutually eksklusif jika arus kasnya itu dapat berpengaruh negatif terhadap proyek yang lainnya. Kontingen proyek ini tergantung pada penerimaan proyek lainnya. Kemudian proyek pelengkap jika investasi dalam satu proyek itu meningkatkan
arus kas dari satu atau lebih proyek yang lainnya. Oke, next. Selanjutnya ini ada konsep capital budgeting di sini. Yang pertama itu keputusan penganggaran modal itu mewakili keputusan atau merepresentasikan keputusan investasi jangka panjang. Yang kedua, keputusan penganggaran modal itu lebih menekankan pada arus kas daripada pendapatan. Nah, karena arus kas ini lebih penting, karena apa? Karena membuat bisnis tetap berjalan mempertahankan keuntungannya. Yang ketiga, itu tingkat bunga biasanya dianggap sebagai biaya modal. Tingkat ketidakpastian ataupun resiko dari suatu proyek itu akan tercermin dalam biaya modal proyeknya. Biaya modal ini adalah apa yang harus dibayar perusahaan untuk dana yang digunakan. Nah, kemudian selanjutnya yang keempat itu adalah keputusan penganggaran modal menggunakan arus kas setelah pajak dan depresiasi. Yang kelima, itu ada penggunaan teknik penganggaran modal dalam menilai investasi. Untuk tekniknya itu sendiri, bisa dilihat di sini ada teknik-teknik capital budgeting. Yang pertama ada payback period. Payback period ini adalah jangka waktu yang diperlukan untuk mengembalikan nilai investasi yang dikeluarkan. Nah, ini satuannya adalah tahun. Untuk discounted payback period, ini sama halnya dengan payback period, waktu yang dibutuhkan untuk membayar kembali investasi yang telah dilakukan melalui arus kas masuk masa depan yang telah didiscounted. Nah, kalau perbedaannya ini, kalau di discounted payback period itu nilainya dibawa ke present value. Untuk net present value sendiri itu adalah selisih antara nilai saat ini dari arus kas masuk dengan nilai saat ini dari arus kas keluar pada masa waktu tertentu. Untuk profitability index sendiri, itu adalah metode ini hampir sama dengan NPV. Jika NPV menghitung berapa rupiah kelebihan present value cash inflow di atas present value initial investment, sedangkan PI ini mengukur present value untuk setiap rupiah yang diinvestasikan. Nah, selanjutnya untuk IRR, internal rate of return, itu adalah tingkat diskonto di mana NPV ini adalah 0. Dengan kata lain, IRR adalah biaya peluang di mana NPV itu 0. Sedangkan selanjutnya yang keenam adalah modified internal rate of return. Ini tingkat diskonto di mana nilai sekarang dari biaya proyek sama dengan nilai sekarang dari nilai terminalnya, di mana nilai terminal ditemukan sebagai jumlah nilai masa depan dari arus kas masuk ditambah dengan biaya modal perusahaannya. Nah, mungkin kalau dilihat dari pengertiannya kita masih mengambang-ambang, dan di sini diberikan satu studi kasus untuk 6 teknik capital budgeting. Berikut studi kasusnya. Ini kita mengambil dari PT XYZ. PT XYZ ini ada 2 proyek. Proyek kita sebut dengan proyek yang pertama dan juga proyek kedua. Perbedaannya di sini, proyek pertama itu pada ini kita tulis awal periode. Ini periode pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, untuk awal periode sama-sama mengeluarkan, ada pengeluaran 100.000. Dan untuk periode pertama, proyek 1 itu 0, proyek kedua ada pemasukan 30.000 sampai periode keempat, sedangkan proyek pertama baru mendapatkan pemasukan di bulan keempat, periode keempat. Nah, untuk pengerjaannya kita mulai dari payback period sendiri. Untuk payback period ini sendiri, hal yang harus pertama dilakukan itu adalah membuat cash flow-nya. Cash flow-nya sesuai dengan cash tabel sebelumnya. Untuk cash flow-nya ini 0 pada periode 0 pengeluaran 100.000, periode 1
itu 0, periode 2 0, periode 3 0, periode 4 itu ada pemasukan 130.000. Nah, selanjutnya apa yang dilakukan? Kita mengakumulasikannya. Nah, tahap selanjutnya 100.000 ditambah dengan 0 karena tidak ada pemasukan ataupun pengeluaran. Kalau misalnya ada pengeluaran di sini minus, maka tetap minus ditambah minus. Jadi nantinya kalau misalnya ini minus 100 dan di sini pada periode awal minus 100, berarti minus 100 minus 100 di sini adalah minus 200. Kalau di sini 0 karena tidak ada pengeluaran ataupun pendapatan, maka tetap nilainya adalah minus 100. Jadi minus 100 ditambah 0 itu adalah sama dengan 100.000. Tetap 100.000. Perbedaannya di sini ketika dia di periode keempat, dia ada pemasukan 130. Berarti utangnya dia berarti minus 100 pada periode ketiga, minus 100 ditambah 130 sama dengan 30.000. 30.000 dimasukkan ke dalam sini. 30.000. Lalu pengerjaan payback periodnya bagaimana? Menggunakan rumus payback period. Number of year before recovery-nya, periode sebelum recovery. Dia recovery-nya di bulan keempat. Periode sebelumnya berarti dia 3. Terus kemudian unrecovery cost, sebelum recovery nilainya dia bernilai 100. Kemudian cash flow during selama recovery. Recovery-nya berarti dia cash flow-nya 130. Sama dengan 3,8. Ini adalah proyek yang pertama mendapatkan 3,8. Selanjutnya pada proyek kedua, di sini ada pemasukan pada bulan 1, 2, 3, 4. Kita lihat periode mana yang terrecovery. Yang recovery-nya berarti dia baru positif di bulan keempat. Di bulan keempat sini. Karena dia bernilai positif, akumulasinya yaitu 20.000. Jadi number of year before recovery-nya itu adalah 3. Nilai 3 unrecovery-nya berarti 10.000. Terus cash flow during full recovery yaitu adalah 30.000. Jadi nilainya adalah 3,3. Nah, lalu bagaimana kita memilih proyek 1 atau proyek kedua? Kita memilih periode yang payback periodnya terpendek, yaitu berarti proyek kedua. Yang dipilih untuk teknik payback periodnya. Selanjutnya, discounted payback period ini sama halnya dengan payback period, akan tetapi nilai-nilai yang berada pada cash flow di proyek pertama yang kedua ini dibawa ke present value. Nilai present value bisa didapatkan pada nilai future value per 1 ditambah cost of capital atau discount rate-nya dipangkatkan dengan periodenya. Contohnya, nah di sini sudah ada, kita buat arus kasnya terlebih dahulu seperti ini, tetap sama. Kemudian memilih semua nilai-nilai ini dibawa ke present value. Nah di sini sudah dilakukan transform ke present value semua nilainya.
kita ambil contoh satu, misalnya minus 100 pada awal periode. Nah, future value-nya bernilai minus 100. Terus 1 ditambah 5%, karena dia berada di periode awal berarti dia 0. Berarti kalau angka yang berpangkat 0 akan bernilai 1, berarti dia bernilai minus 100 tetap. Lalu bagaimana di periode keempat yang nilainya 130? Nah, ini contohnya. Dia 130 sebagai future value per 1 ditambah 5% pangkat periodenya 4. Kalau di periode 3 dia pangkat 3. Di periode 3 pangkat 2, periode 2 pangkat 2. Periode 1 dia pangkat 1. Selanjutnya, hal yang harus dilakukan di discounted payback period barulah diakumulasi. Akumulasinya sama halnya dengan payback period, akan tetapi menggunakan nilai present value-nya, nilai yang baru. Nilai yang ini, bukan yang ini lagi. Selanjutnya dia dia tidak ada nilainya di periode 1, periode 2, periode 3, dia akan tetap nilainya minus 100, minus 100, minus 100, minus 100. Di sini ada pemasukan 106,951. Berarti dia artinya minus 100 ditambah 106, mendapatkan nilai 6,6951 ini. Nah, kemudian kita mencari nilai number of unit. Dia baru positif di bulan keempat nilainya. Ini kan dia bernilai negatif, 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 negatif. Nah, number of before recovery-nya berarti adalah 3. Unrecovery cost-nya yaitu ada 100. Cash flow recovery itu ada 106 menggunakan ini. 106,9 sama dengan 3,94 untuk proyek yang pertama. Selanjutnya, dia dibawa nilai ini yang ada di sini dibawa ke present value. Jadi 28.030, periode kedua jadi 27, periode ketiga jadi 25, periode keempat nilai 30.000 jadi 24.000. Nah, selanjutnya akumulasi 100.000 awal periode ditambah 28, hasilnya jadi masih minus 71,429, begitu seterusnya. Sampai di sini dia baru terrecovery di bulan keempat. Berarti untuk pengerjaan payback periodnya adalah number before recovery-nya berarti di periode ketiga. Plus biayanya sisa 18.000. 18.000,303 ya. Nah, kemudian cash flow-nya ada 24. Ini ya. Ya, berarti bernilai 3,74 ya. Sama halnya dengan payback period, discounted payback period ini mencari yang nilai payback periodnya itu lebih pendek. Nah, lebih pendek berarti kalau yang sebelumnya itu 3,94, yang proyek kedua itu 3,7, berarti memilih proyek yang kedua. Selanjutnya
Untuk metode selanjutnya akan dibahas pada video berikutnya. Terima kasih.